Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati qutbi jami'il maqam wal hausil azam Syekh Abi Hasan Ali Asyadili Syekh Abdul Qadir Jailani Syekh Junaid Al-Baghdadi Syekh Bauddin An-Nasabandi wa silsilati tariqah qadiriyah Naksabandiyah wa Naksabandiyah Khalidiyah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati silsilati jamil kutub wa jamil asanad wa silsilati kitab zubat wa usulihim wa furuhim anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ila hadrati khususan ila ruhi Imam Ramli wa Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bar Al-Ahdal lahumul Fatihah. Kita akan melanjutkan kajian dari kitab Zubat yang insyaallah seperti biasa kami menggunakan tiga kitab syarah, yaitu Ghoyatul Bayan, kemudian Fathul Mannan, dan kitab Ifadatus Sada Al-Umad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Nazm ke-11. Awwalu wajibin 'alal isani ma'rifatul ilahi bistiqani wan nutqu bisyahadataini tubira li sihhatil imani mimman qaddara in saddaqal qalbu wa bil a'mali yakunu dan naqsin wa da kamali fakun minal imani fi mazidi wa fi sofa'il qalbi dha tajdidi bi kasratis sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adunubi mujibatani qaswatal qulubi wa ina min ab'ad qulubin nasi min rabbinar rahimi kulbun qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Awal wajibin utawi kawitane perkara kang wajib alal insani kang tetep ing atase menungso iku ma'rifatul ilahi ngaweruhi pangeran bistiqoni kelawan yakin. Nazm ke-11 ini menyampaikan kepada kita tentang yaitu ilmu usuluddin, yaitu ilmu akidah. Kami tidak akan memperpanjang terlalu panjang karena nanti kita akan belajar ilmu akidah di dalam kitab Mujazul Kalam. Intinya apa? Sebelum kita menginjak kepada nazm-nazm yang lain, kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu merupakan Tuhan yang mana satu-satunya yang patut dan bisa kita sembah sebagai Tuhan yang bisa menjadikan sebab kita menjadi orang yang mulia, bahagia dunia dan akhirat. Di dalam syarahnya dikatakan bahwa awwal wajibin ay bidzati wan nadaru al muayyadi ilal ma'rifati innama wajibun innama wujiba likaunihi wasilah. Dikatakan bahwasanya mengetahui daripada hal-hal yang memperkuat daripada kita bisa beriman dengan Allah, maka harus kita pelajari. Kita belajar tentang ilmu akidah, kita belajar tentang ilmu tentang kelahiran manusia, kita belajar tentang tadabbur alam. Kalau tadabbur alam itu membuat kita semakin yakin dan iman kepada Allah, maka kita lakukan. Melihat apapun ingat dengan Allah, melihat makanan ingat penciptanya yaitu Allah, melihat orang bermaksiat ingat siapa yang menciptakan orang yang bermaksiat tersebut, menciptakan orangnya loh ya. Maka kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Alal insani, kepada orang mukallaf. Jadi yang di sini diwajibkan itu adalah orang yang telah mencapai mukallaf. Kalau belum mukallaf memang tidak ada taklif untuk mempelajari ilmu akidah. Sebagaimana ilmu fikih diwajibkan mempelajari ketika umurnya sudah menginjak 9 tahun. Ma'rifatul ilahi i'tiqadu wujudihi ta'ala. Maksudnya apa? Kita beriktikad bahwa Allah itu ada.
Kalau kita sudah tidak beriktikad Allah itu ada, Masya Allah, kafir hukumnya. Wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu lahu wa ma yajuzu fi haqqi. Termasuk kita berkeyakinan atau kita beriktikad bahwa Allah punya sifat wajib 20. Allah punya sifat muhal 20. Allah punya sifat jaiz yaitu 1. Maka kita wajib untuk meyakininya. Kemudian bistiqoni, apa maksud bistiqoni? Dalam kita berma'rifat yaitu mentauhidkan Allah, ay yaqinan bila taraddudin fiha. Artinya apa? Kita yakin tidak ada keraguan sedikit pun di dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemudian hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma likaunihi 'arifan bil barahin ad-dalati 'alaiha. Termasuk ketika kita beriman dengan kepada Allah dengan bukti apa? Ada Al-Qur'an yang mana kalamullah. Termasuk kita beriman bahwasanya Allah itu adalah zat yang Maha Satu berbeda dengan makhluk. Kita tidak boleh mengatakan Al-Qur'an itu sebagai makhluk. Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wan nutku utawi ngucap bi syahadataini kelawan syahadat loro iku iuktubiro den anggap li syihatil imani kedue wong kang duweni sae iman miman saking wong qadara kang kuwasa sapa man. Kemudian Nadhum ke-12 mengatakan bahwa salah satu syarat yang paling utama daripada orang disebut sebagai orang yang beragama Islam adalah dia harus nutku syahadaten, harus mengucapkan syahadat. Maka dalam ilmu akidah, ketika ada orang tidak pernah bersyahadat, maka dia tidak bisa disebut sebagai orang yang beriman. Dikatakan syahadat itu harus minimal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus wa anna kada-kada, enggak boleh. Seperti syahadatnya beberapa aliran yang tidak dibenarkan di dalam syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa hadza ma qalahu katsiruna minal mutaakhirin wa huwa at-tahqiq. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Di dalam sebuah hadis yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam nomor 25, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan untuk membunuh orang sampai dia mengucapkan la ilaha illallah hatta yashhadu. Maksudnya apa? Sampai dia bersyahadat. Uktubiro itu apa? Usturito. Jadi dianggap. Orang itu tidak bisa dianggap Islam walaupun dia mengatakan saya Islam. Kalau tidak pernah syahadat maka tidak disebut sebagai orang Islam. Li syuhatil iman li ajli syuhatil iman wal i'tidadi bi fi ijra'i ahkamil Islam. Nah, kemudian kalau orang itu tidak bisa dianggap sah, dia mau sholat 50.000 rakaat kalau enggak beragama Islam ya tidak sah. Mau kurban kalau tidak beragama Islam ya tidak sah. Mau haji berkali-kali kalau tidak pernah beragama Islam, kalau tidak pernah masuk Islam ya tidak sah. Maka syahadat itu adalah syarat daripada orang bisa dianggap daripada orang Islam. Kalau dia tidak pernah bersyahadat, maka dia tidak pernah disebut sebagai orang Islam. Idza mata lam yudfan. Ketika dia mati, maka tidak boleh dikubur di kuburannya orang Muslim, tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan. Kemudian wa in kana 'asyan bitarki talafut li anna al-akhbara as-sihata dalatun ala anna dunqa laysa bi syartin li najatin fil akhirah. Terkait masalah orang yang tidak pernah mengucapkan syahadat di dunia, maka kita tidak perlu menilainya apakah di akhirat dia masuk neraka atau surga, tidak perlu. Karena selama dia masih hatinya beriman kepada Allah, kita husnudzon dan kita berdoa dia mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam urusan syariat tidak boleh. Dia tetap dimakamkan dengan protokoler non-Islam atau kafir seperti itu. Inna saddaqa lamun benerake apa alqalbu ati wa bil a'malan kelawan pira-pira pegawean yakunu ono iku dzana kesin wong kang duweni kekurangan wa dza kamalilan lan wong kang duweni kesempurnaan.
Qaulu in saddaqal qalbu, maksudnya apa? Innama yu'tadu bin nutqi bi syahadataini li sihhatil iman wa yakunu wujuduhuma kafiyan fid dalalati ala tisofi al mutalaffidi bihima bil iman. In saddaqal qalbu tasdiqan jaziman bima alima daruratan maji'ur rasuli bi min indillah. Dikatakan bahwa ketika hati itu membenarkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha satu, maka yang seperti itu adalah dianggap beriman tapi dalam hati saja. Tapi tidak bisa disebut orang tersebut adalah orang yang kelak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan anggap atau dimakamkan dengan tata cara, yaitu tata cara Islam. Kemudian apakah dia kemudian orang yang baik? Tidak. Dia termasuk orang naqsin, orang yang punya kekurangan karena dia beramal baik akan tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kami sampaikan bahwa orang yang tidak mengucapkan syahadat, sedangkan dia itu beriman kepada Allah, maka dia itu adalah orang yang dianggap maksiat. Mimman kudiro. Hal ini kecuali orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu, mulutnya bisu misalnya, tidak bisa menulis atau dan lain sebagainya, maka dia dianggap fahuwa mu'minun ittifaqon. Maka dia itu dianggap orang yang mukmin menurut para ulama tanpa ada perbedaan pendapat. Ammal ajizu an dzalikal kal akhros, kalau ada orang yang akhros, enggak bisa berbicara, maka dia dianggap iman kalau dia memang hatinya sudah beriman kepada Allah, seperti itu. Tapi kalau dia mampu, mulutnya sehat, tidak mau bersyahadat, maka dia disebut sebagai orang yang tidak beriman di dunia. Tapi nanti di akhirat kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakun mongko dadiya sapa sira minal imani setengah saking iman. Fakun mongko dadiya minal imani setengah saking iman fi mazidin ing dalam tambahan wa fi sofail qalbi lan ing dalam bersih hati da tajdidin wong kang duweni penganyar anyaran. Kemudian jadilah orang yang senantiasa menambah iman. Maksudnya menambah iman itu apa? Yaitu yusyiru bihi ila annal iman alladzi yazid wa yanqus. Menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa tambah, bisa kurang. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk menambah, untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa menjaga agar kita tidak berkurang imannya. Fa imanus shadiqin akmal min imani ghairihim. Karena imannya orang yang baik, para siddiqin itu adalah fa imanus siddiqin, imannya orang siddiqin itu mengalahkan imannya orang yang lain. Maka bagaimana cara kita menambah iman? Misalnya dengan dekat dengan para ulama, dekat dengan para ahli iman. Itulah cara agar kita imannya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bika surati sholati, kelawan ngakeh-ngakehake sholawat wa ta'ati lan ta'at. Dengan apa? Dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tarkima lan ninggalake perkara lin nafsi maring awa-awan min syahwatin setengah saking pira-pira syahwat. Termasuk apa? Meninggalkan syahwat. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan iman kita kepada Allah? Yaitu dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, serta meninggalkan syahwat. Tapi meninggalkan syahwat itu adalah tata cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW di dalam kita meningkatkan iman, termasuk syahwat. Fasyahwatun nafsi mongko anapun utawi syahwati awak, ma'adzunubi semertane dosa, iku mujibatani
wa majibaki apa syahwatun nafsi ma'awad dunubi ma'andumi qaswatal qulubi ing atose ati. Orang yang mana syahwatnya itu disertai dengan dosa, maka itu akan menjadikan sebab hatinya akan menjadi keras. Dikatakan di dalam syarahnya ila akhirih ma'nahu anna nafsa matta hasolat syahwatuha wa mustaladzatuha ma'artika biha lidzunub faqad hasala laha hasolatan qabihatan. Barang siapa orang yang melakukan menuruti nafsunya disertai dengan menikmati nafsunya tersebut, maka akan menjadikan nafsunya itu adalah menjadi nafsu yang menimbulkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, orang yang seperti itu yang sya'u anhu ma'adatu quswatil qulubi, yang seperti itu bisa menjadikan sebab apa? Menjadikan sebab hadirnya kerasnya hati. Na'udzubillahi min dzalik. Wa hadza a'damu dalili ala quswatil qalbi. Maka ini adalah dalil tentang kerasnya hati yang harus kita hindari. Jangan sampai kita menuruti syahwat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita enggak kuat menahan syahwat, maka laparkan mulut kita. Kalau kita lapar tetap tidak bisa, maka kita bersembunyi di kamar sehingga kita akan terhindar dari syahwat. Itulah yang kemudian dianjurkan dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna shiyam wija, karena puasa itu adalah penahan kita agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini naudzubillah. Innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena nafsu itu memerintahkan kita, mengarahkan kita kepada kejelekan. Naudzubillahi min dzalik. Di dalam kitab An-Ni'matul Kubra dikatakan bagaimana caranya agar kita dihindarkan dari kejelekan. Dikatakan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra, salah satunya adalah dengan memperbanyak membaca sholawat tadi, membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bitarki sholati wa ta'ati bikasrati sholati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati. Caranya meninggalkan syahwat, mengurangi syahwat dengan cara memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna min ab'adi qulubin nasilan tamanstune iku setengah saking luwe ado-adoe pira-pira atine menungso min robbina saking pangeran kita, min robbina saking pangeran kita, Ar-Rahimi kang maha welas asih iku qalbun ati kosi kang atos. Dikatakan sesungguhnya paling lebih jauh-jauhnya hatinya manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang hatinya diberi keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hatinya keras? Karena banyaknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin hati kita kemudian lembut, maka tarkul ma'asi. Bagaimana tarkul ma'asi? Dengan bikasratis sholati wa ta'ati. Kemudian wa tarki ma li nafsi min syahwati. Ini adalah cara kita agar mendapatkan kemuliaan, agar mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang mulia dunia akhirat. Kita istiqomah pengajian madrasah ini sehingga kita kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min ab'ad, ini harusnya ab'adi ya. Kenapa? Karena dzurur syair ya, terpaksa. Min rabbina min rahima ma wasa'ani arudi wala simai wala samai walakin wasa'ani qalba 'abdil mu'min. Dunia itu adalah luas. Dunia itu luas. Akan tetapi luasnya dunia itu bisa dilihat seberapa luas hati kita. Kalau hati kita itu sempit, hati kita banyak maksiat, dunia itu sempit. Tapi kalau hati kita kemudian ingat dengan Allah, kita senantiasa rindu dengan Allah, maka hati kita akan menjadi hati yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita istiqomah hadir di majlis yang mulia ini, insyaallah pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wasairul a'mali la tukhallisu
Wasairul a'mali utawi sekarene pira-pira amal la tukhalisu raden murniake apa sairul a'mal illa ma'an niyati kejaba semertane niat haitsu tukhlasu sekarene ora den murniake apa an-niat. Semua amal itu tidak dianggap ikhlas kecuali ketika dia mengamalkan perkara tersebut niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini gitu. Jadi apa sih pengertian ikhlas? Ikhlas itu apa? Ketika kita menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah, kita jalankan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Jenengan mengamalkan ibadah, saya mau sholat ngapain? Karena saya butuh, saya takut dengan neraka. Ini tidak ikhlas. Sholat niatnya takut neraka, bukan karena Allah. Kamu ngapain mau datang ke tempatnya para habaib sholawatan? Saya niatnya sholawatan karena pengen dapat uang banyak lah, karena pengen dapat kenalan lah, ini tidak ikhlas, bukan karena Allah. Maka jangan sekali-kali kita melakukan apapun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya dikatakan wasairul a'mali ay jami'uha, maksudnya semuanya la tukhallisu illa ma'an niyah annaha la takhruju sahibuha min uhdati taklif wa taqa'u sahihatan mujiatan musaban 'alaiha illa in waqa'at makrunatan bin niyah. Lah, yang kemudian yang harus kita lakukan adalah setiap kita melakukan apapun maka harus makrunatan bin niyah, harus dibarengi dengan niat lillahi ta'ala. Maka itulah yang kemudian menjadi sebab akan dibenarkan kita melakukan apapun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasahihin niat, fasahih mongko wajib nyohehnya sapa sira an-niyata ing niat qoblal amali ing dalam sadurunge amal. Maka hendaknya kita memperbaiki niat kita sebelum kita mengamalkan sesuatu. Lah bagaimana cara niat biar enak? Bi an ta'tiya biha ma'a jami'i ma ya'tabiru fiha minal umuri sab'atil madhkurah fi qaulihim ta'ala. Maka cara niat biar enak itu bagaimana? Saya niat pengen menjadi orang yang saya niat ibadah seperti niatnya orang yang pernah benar berniat beribadah kepada Engkau ya Allah. Ini cara niat yang paling enak. Saya niat beribadah seperti orang yang pernah benar dalam berniat beribadah kepada Engkau. Atau saya niat beribadah seperti niatnya para ulama salaf. Maka itu satu niat pahalanya besar. Haqiqatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Lah ini loh. Apa namanya? Maksudnya niat itu apa? Hakikatnya niat Allah. Hukumannya niat wajib. Mahalnya niat tempatnya apa? Di hati. Zamannya niat apa? Inda kulli awali juz'in. Inda awali juz'in, setiap melakukan bagian pertama dari ibadah. Illa syiyam, kecuali puasa. Kaifiyatun, bagaimana cara niat? Saya niat apa? Lillahi ta'ala. Itu harus. Syartun wa maksudun, maksudnya apa? Lillahi ta'ala, yang bagus. Ini niatnya harus benar. Qoblal amali waqti lan nekakno sapa sira biya kelawan niat makrunatan halim barengi bil awali kelawan awali ibadah. Wa in tutim lan lamun den dawamake hatta yablu wa in tutima hatta balagta sehingga temeka sapa sira akhirahu ing akhire niat akhirahu ing akhire niat husna akhiraha ya. Husta. Jadi hendaknya kita itu apa? Melanggengkan niat sampai akhir kita melakukan ibadah. Jadi niat itu dilakukan sampai akhir daripada kita melakukan ibadah. Husta bakal merkole sapa sira asawaba ing ganjaran kamilan hale sempurna fil akhirati ing dalam akhirat. Kalau kita bisa melakukan itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang agung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Niki. Wa niyatun utawi niat wa wal qaululan ucapan summal amalu nuli amal bi ghairi wafqi sunnatin kelawan ora bareng ini ngetut mburine sunnah latut balu ora den trimo. Orang kalau dia berniat kemudian dia itu telah diterima, tapi hal itu tidak diterima atau tidak sempurna kecuali kita benar-benar
kan. Jadi kalau bisa niat ya bagus, saya niat pengen jadi orang yang cinta kepada ilmu, bagus. Tapi kalau bisa ya dia benar-benar mengamalkan. Kalau dia hanya niat saja tapi tidak mengamalkan, maka la tukmalu tidak dianggap sempurna, bal hiya naqisatun naqsan yu'athiru fi sihhatiha. Jadi tidak dianggap sebagai perbuatan yang sempurna menurut pendapat para ulama. Kemudian man lam yakun, man utai sapane wong iku lam yakun ora ana sapa man ya alamu ngerteni sapa man da ikilah niat fal yas'al mongko takono sapa sira. Kalau tidak tahu tentang hukum, tidak tahu tentang syariat, maka fal yas'al. Man lam yakun ya'lamu dal fal yas'ali man lam yajid mu'alliman fal yarhali. Kalau tidak bertemu dengan orang alim, tidak bertemu dengan ulama, maka cari ulama. Kalau kita tidak bertemu dengan ulama, maka carilah ulama, wajib hukumnya. Maka salah satu syarat orang itu bisa dianggap sah ibadahnya apa? Dia harus balaghatud dakwah, harus pernah dakwah masuk ke sana. Tapi kalau sama sekali di tempatnya tidak pernah ada orang berdakwah, maka dalam ilmu syariat dia tidak dikenai dosa. Kecuali kalau dia pernah dengar, di sana itu katanya ada ulama yang mengajarkan syariat yang benar, maka jenengan wajib pergi ke sana. Kalau tidak mencari ilmu dan benar-benar salah dalam beribadah, maka ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man utai sapane wa iku lam yajid, orang nemu sapa man mu'aliman ing guru fal yarhali, mongko wajib lunga sapa man. Mengatakan ma kharaja rajulun min baiti yatlubu ilman illa sahallahu tariqan ilal jannah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, di dalam Bukhari, hadis sahih Muslim, dikatakan tidaklah orang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali akan dimudahkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Man ta'ala 'abdun qad wala takhaffaf wala labisa thawban fi talabi ilmin illa ghafarallahu dzunubahu haitsu yakhtu ujbata babi. Ujbata babi. Di dalam hadis yang lain, di dalam hadis yang ada di dalam Mu'jamul Awsat Imam At-Tabrani, bahwa barang siapa orang yang melangkahkan kakinya kemudian merendahkan dirinya, mentawadukkan lagi, kemudian tidak menggunakan pakaian kecuali pakaiannya ahli ilmu, maka teman-teman, masya Allah, teman-teman santri Majelis Rawdatul Muhibbin, maka hadirkan akhlak di dalam menghadiri majelis ilmu. Pakai pakaiannya seorang ahli ilmu, dimanapun tetap menghadirkan akhlaknya seorang ahli ilmu. Mungkin ketika di warung, ketika di hik, ya tetap menghadirkan akhlaknya. Minumnya mengikuti minumnya Rasulullah, caranya Rasulullah. Duduknya mengikuti duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun utawi ta'at mimman saking wong haraman kang haraman mimman saking wong haraman kang haram ya'kulu mangan sapa man. Kita wajib taat kepada Allah untuk senantiasa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Hal itu mentaati apa yang menjadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala itu ibarat bangunan yang dibangun di atas ombak. Jadi kalau ada orang dia itu taat tapi maksiat, maka seperti orang membangun rumah di atas ombak. Artinya apa? Tidak akan diterima dan tidak mungkin ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun rumah di atas ombak itu apa ya bisa? Kan tidak bisa, sulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah itu menerima ibadahnya orang-orang yang muttaqin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Semoga kita berkumpul di sini dan kita kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.